Tip sukses bagi calon peternak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di video sederhana saya. Kali ini saya akan membagikan tip sukses bagi calon peternak pemula. Yang pertama, bagi calon peternak, sebelum kita berternak yang kita harus siapkan yaitu di pakan. Kita harus mempersiapkan bank pakan, menanam bank pakan, entah itu lahan sewa ataupun lahan pribadi. Dari jenis ramban-rambanan ataupun rumput budidaya, kita harus sudah siapkan sebelum kita berternak. Dan yang kedua, kita harus mempersiapkan kandang. Jadi kandang itu tidak perlu bagus-bagus dulu teman-teman, karena kandang ini adalah investasi mati. Jadi kita tidak perlu bagus-bagus dulu untuk membuat kandang. Yang penting nyaman. Untuk kandang ini yang diprioritaskan yaitu di jerambah sama di atap teman-teman. Kalau yang dinding ataupun tiang-tiang itu kita bisa cari kayu ataupun pakai bambu. Kalau di dinding-dindingnya pakai bambu itu bisa, ataupun kayu sisa-sisa dari tukang senso ataupun sisa di pangklong, itu bisa kita dapatkan dengan harga murah ataupun dengan secara gratis, tergantung di wilayah masing-masing. Terus yang ketiga teman-teman, kita harus tentukan target kita. Target kita mau jangka panjang ataupun jangka pendek untuk hasil yang kita targetkan di sebuah peternakan. Kalau kita mau jangka pendek, kita bisa lari ke fattening ataupun ke pengemukan. Terus kalau mau jangka panjang itu bisa kita ke breeding. Jadi sebelum berternak kita harus targetkan kita mau dapat keuntungan dari ternak itu jangka panjang atau jangka pendek. Itu ada kekurangan dan ada kelebihan baik di fattening ataupun di breeding teman-teman. Kalau di fattening itu kekurangannya, kita investasi terus kita bongkar, entah itu 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali, kita akan investasi ulang dengan harga yang berbeda teman-teman. Jadi bibit masuk itu bisa berbeda-beda. Terus untuk buat breeding itu kelebihannya kita investasi sekali, tapi untuk hasilnya bisa jangka panjang. Terus tidak bisa ditargetkan 6 bulan ataupun 1 tahun kita bisa mendapatkan untung. Jadi menurut saya kalau kita masih skala kecil, kita masih tahap belajar, itu tergantung di target sampean 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ini arahnya mau di kemanakan dari hasil sebuah peternakan yang sudah sampean targetkan. Jadi rata-rata yang saya bina ataupun saya dampingi teman-teman di sini, kebanyakan itu memulai peternakan itu targetnya ke depan bisa membantu biaya anak sekolah. Jadi jangka panjang. Jadi untuk teman-teman yang mencari solusi ataupun motivasi, jadi itu tak arahkan ke breeding karena jangka panjang, terus targetnya buat membantu biaya anak sekolah. Itu teman-teman. Terus yang ketiga, dari pakan, kandang, terus target. Yang ketiga ini sampean harus punya mentor. Jadi kita harus punya mentor yang benar-benar solid ataupun benar-benar ingin membangun sebuah kemitraan peternakan yang benar-benar ingin maju bersama-sama. Jadi teman-teman jangan takut ataupun jangan canggung, risau ataupun takut dibodohi oleh belantik. Jadi tidak begitu konsepnya teman-teman. Jadi di setiap pembangkulan ataupun belantik itu ada belantik-belantik yang benar-benar ingin membangun sebuah peternakan dan ingin maju bareng-bareng. Jadi sebelum sampean masuk ke belantik, sampean harus bisa nyeleksi dulu dan bisa tanya-tanya ke teman-teman peternak sampean. Tanya-tanya ke teman-teman peternak sampean, ini pembangkulan si A
gimana pembakulan CB gimana, itu sampean bisa seleksi di teman-teman peternak sampean yang sudah melakukan ataupun sudah menggeluti peternakan yang sudah cukup lama. Jadi untuk pembibitan teman-teman, saya sarankan sampean beli saja, ibaratnya sampean bermitra, sampean beli sama belantik yang memang sudah benar-benar berpengalaman, terus pasarnya luas, terus memang belantik yang benar-benar mau bertanggung jawab tentang hasil kedepannya, hasil peternakan kita, hasil dari peternakan kita itu bisa menampung ataupun bisa membantu memasarkan. Jadi jangan ragu teman-teman untuk sharing ke belantik, biar teman-teman nanti kedepannya tidak kebingungan untuk menjual hasil dari peternakannya sampean. Kalau saran saya pokoknya itu teman-teman, sampean harus cari pembakulan di wilayah tempat sampean, jangan jauh-jauh. Kalau beli kambing jangan online jauh-jauh, nanti kedepannya sampean kalau ada kebutuhan mendesak jual 1 ekor ataupun 2 ekor, nggak mungkin belantik yang dari jauh itu mau beli ke kandang sampean. Itu saya rasa tidak mungkin, saya rasa sangat berat sekali. Jadi target kita tetap di belantik lokal, cari dan seleksi belantik mana yang mau bertanggung jawab ataupun mau diajak bekerja sama untuk memasarkan, untuk perawatan dan lain-lain. Itu teman-teman. Terus yang kelima teman-teman, itu teman-teman jangan menggunakan uang BANK. Itu teman-teman, jadi seadanya dulu aja, jangan memaksakan, karena tidak tahu kedepannya nanti sampean mau bisa bertahan berapa lama untuk berternak. Takutnya di tahun pertama nanti sama sudah nggak tahan, itu malah bisa bermasalah. Terus kalau main ke BANK itu nanti sampean kebingungan mencari apa ya, setoran ataupun angsuran, nanti ternak sampean malah tidak keurus. Jadi menurut saya mending modal seadanya, secukupnya, yang penting uang damai dingin. Terus kalau mau bermitra juga bisa teman-teman, kita sistem bagi hasil dulu, naruh dulu. Itu kalau sampean punya bank pakan, kandangnya siap, itu saya rasa semua investor itu mau mengasih peliharaan kepada sampean. Jadi investor juga sudah membaca ataupun menyeleksi calon-calon peternak mitra. Jadi kalau sampean punya bank pakan, punya kandang, saya rasa banyak sekali investor yang mau ngasih kambing ataupun peliharaan kepada sampean. Gitu teman-teman. Jadi sebelum kita berternak, kita harus siapkan pakan, kandangnya jangan mewah-mewah, target kita mau kemana, mentor, pembakulan lokal, jangan jauh-jauh, pembakulan lokal aja, cari seleksi, itu pasti ada di sekitar sampean pembakulan yang benar-benar ingin membangun kemitraan di bidang peternakan. Terus yang kelima, jangan main BANK. Gitu teman-teman. Sekian dulu sekilas info dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.